Komnas Perempuan dalam catatan tahunan atau Catahu dari 2015 sampai 2021 menunjukkan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan dengan kejadian kekerasan terhadap perempuan terbanyak. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komnas Perempuan Alimatul Kiptiah dalam konferensi pers virtual Komnas Perempuan pada Selasa 23 Maret 2022, perguruan tinggi menempati urutan pertama kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan angka kekerasan 35%. Disusul pesantren atau pendidikan Islam lainnya senilai 16%, selanjutnya di level SMA atau SMK dengan 15% kasus kekerasan seksual. Adapun kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tersebut menempati urutan pertama yaitu 87,91%. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi? Secara umum terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Sedangkan faktor eksternal menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk dari suatu sistem patriarki di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut, sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Faktor relasi kuasa yang seringkali dijumpai di perguruan tinggi, korban kekerasan seksual merasa terpaksa, tidak berani menolak, atau hanya diam ketika mengalami pelecehan seksual, lantaran pelaku biasanya adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan di kampus, entah itu sebagai dosen, staf, ataupun pemimpin organisasi tertentu. Korban kekerasan seksual di kampus merasa takut lantaran statusnya sebagai mahasiswa yang tentu saja akan menjadi berhubungan dengan pelaku, adanya ancaman serta diskriminasi nilai ataupun kesulitan untuk lulus menjadi salah satu faktor korban untuk tidak melapor tindakan pelaku. Selain itu, ketakutan mendapat stigma negatif dari masyarakat atau disalahkan oleh berbagai pihak dan dianggap melebih-lebihkan menjadi pertimbangan korban untuk memilih diam. Padahal korban juga mempunyai hak untuk mendapat keadilan dan mendapatkan pemulihan dari kasus kekerasan seksual tersebut. Seharusnya, perguruan tinggi sebagai tempat yang mencetak generasi masa depan Indonesia harus menyediakan ruang yang aman untuk mahasiswanya dan bisa mengamalkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila dalam menyelenggarakan kegiatan yang ada untuk terciptanya keadilan gender, dan harus ada undang-undang yang tegas serta regulasi yang jelas dalam menyikapi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan perguruan tinggi, hal pertama yang perlu diwujudkan ialah kejujuran dari pejabat dan insan kampus untuk mengakui bahwa adanya penyalahgunaan posisi kekuasaan yang ada di perguruan tinggi tersebut untuk melakukan kekerasan seksual dengan ancaman mahasiswanya tidak akan lulus atau kesulitan dalam mendapat nilai. Yang kedua, membuka jalur pengaduan atau memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk mengadukan indikasi-indikasi tindakan dosennya yang keliru. Membuka jalur pengaduan ini merupakan salah satu solusi yang sangat baik jika mahasiswa yang terkena kekerasan seksual atau yang menjadi korban tersebut merasa malu jika ingin menyampaikan hal tersebut kepada orang lain dengan tetap menjaga privasi korban ataupun pelapor. Hal yang dapat dilakukan sebagai seorang mahasiswa yaitu berani melapor jika terdapat indikasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, berempati dan mendengarkan cerita korban tanpa menghakiminya, menanyakan apa kebutuhan korban dan menyediakan berbagai informasi apakah ia ingin mengakses layanan konseling atau melaporkan kepada pihak yang berwenang, dan yang paling penting yaitu mendesak kampus agar membuat regulasi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Mungkin cukup sekian pembahasan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.